cuma 1% sih, tapi yang jadi masalah pasti kan banyak perubahan harga. Jadi naik semua ya. Kita nih sebagai pedagang UMKM juga gitu, ngerasain banget ya efeknya. Wah, ini ada yang guna-guna kita nih. Aku mau ngomong ngalor ngidul nih sama Amam, tapi sedikit pendapat kita aja ya. Menurut Amam, sebesar apa dampaknya kenaikan PPN 12% tahun depan terhadap pedagang UMKM? UMKM kan juga katanya beberapa sektor ada, beberapa sektor ya. Aku juga belum baca gitu, belum baca detailnya gitu. Cuman gimana ya? Menurut aku sebenarnya kan kenaikannya cuma 1% ya. Aku sendiri sih ngerasa cuma 1% sih, tapi yang jadi masalah pasti kan banyak perubahan harga. Jadi naik semua ya. Jadi naik semua, banyak perubahan harga bahan pokok, bahkan dari sayur, nanti dari daging-dagingan kali mungkin aja ayam-ayaman, telur-teloran ya. Makanya aku bilang walaupun hanya 1%, tapi dampaknya kayak 1% itu berarti loh sih. Iya, nggak ada 1% nggak akan jadi 1000%. iya sih, nggak ada uang Rp1 nggak akan jadi 100.000. Sampai semikir gini, kenaikan PPN 1% ini dampaknya itu kayak BBM naik tau, BBM subsidi naik. Aku memikir kayak gitu. Logikanya ya Pak. Sekarang aja nih udah kewalahan Pak UMKM. Beberapa sektor ya. Iya, beberapa sektor kayak lemah, daya beli lemah daya gitu. Beli lemah sih lebih. Berasa banget gitu. Kita nih sebagai pedagang UMKM juga gitu, ngerasain banget ya efeknya gitu loh. Ini belum naik gitu. Gimana ngomongin naik? Makanya kebayang dong. Aku tadi sempat mikir gini, apa toko kita aja ya yang ngerasain beratnya berjuang gitu ya di era perang beberapa negara gitu ya, sampai mikir gitu. Tapi sebegitu besar dampaknya ke kita gitu loh. Kita sampai mikir emang sebesar itu dampaknya, mana Taiwan sama Cina lagi panas gitu. Duh, agak-agak bingung juga sih jadinya. Aku kayak apa ini akhir dari perdagangan on-shop kita, tapi ya alhamdulillah sih ada aja ya, walaupun nggak kayak dulu gitu. Omset sampai turun 80% ya kita ya. Ya dulu tuh parah kan, ya adalah Pak, masih ada nyangkut. Betul. Minimal sebulan 7-8 juta ya kotor ya. Sekarang 2 juta aja enggak loh. Iya ya, sampai itu ya ampun. Yang kayak mikir dibilang nggak bersyukur ya nggak boleh gitu kan. Sempat kita mikir kayak kalau kita orang yang butuh orang pintar ya, maksudnya dukun gitu ya, pasti kita mikirnya wah ini ada yang guna-guna kita nih pasti gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak sih, kita punya iman ya, yang kuat ya, kita percaya Allah gitu. Cuma ya balik lagi nih Pak, bukan cuma kita sebenarnya yang ngalamin ini. Karena aku bikin konten di TikTok tuh sampai banyak yang komen gitu bilang, sama Kak, aku juga sama, kita ngerasain juga gitu. Bener banget, mereka bilang dulu nyari duit 1 juta itu tuh ya ampun gampang dia bilang. Sekarang 100.000 aja susah, sampai begitu loh. Sampai mikir 100.000 tuh kayak 1 juta ya. Buat pedagang-pedagang yang omsetnya kayak kita gini ya. Berasa banget gitu. Apalagi nanti tahun depan kalau sampai jadi naik PPN nih nggak kebayang. Makanya, aku. Tapi sebenarnya ya kuasa Allah lah. Iya sih. Itu. Makanya aku juga agak bingung sih. Sebenarnya yang daya beli yang lemah atau memang beberapa sektor yang lemah gitu loh. Ada kategori-kategorinya yang memang lagi weak gitu kan. Yang lagi lemah gitu ya, daya belinya jadi lemah gitu ya. Sampai kita berpikir usaha apa lagi ya Pak? Iya. Itu udah berapa tahun kita mikirin itu tapi nggak jadi usahanya. Karena jujur kita pernah bingung makan di tempat makan, sampai pas kita doang yang beli tuh mereka tuh bersyukurnya bukan main ya. Iya, sampai makasih ya Kak, makasih. Iya. Makasih Kak. Sampai segitunya gitu. Dan kita ngerasain ya Pak, itu lauk kayak udah berhari-hari nggak sih di dia masukin kulkas, dia pajang gitu di kulkas, ada yang beli baru digoreng kayak gitu. Sampai kerasa gitu kayak gitu. Itu berarti kan ya sepi. Sampai kita juga lewat berkali-kali ya Pak, nggak pernah ada yang beli nggak sih? Iya, beberapa toko-toko makanan yang di pinggir jalan gitu ya, sepi banget ya gitu ya. Ada beberapa ya, mungkin kalau kita ngomongin kayak gacoan gitu kayak itu mah nggak bisa habis. Iya, itu mah beda sektor, maksudnya UMKM yang mini gitu loh, yang orang bener-bener rakyat
kayak orang biasa gitu. iya, ayam penyet Yang gitu modalnya juga nggak gede gitu. Tapi berapa ayam penyet juga rame gitu, bukan berarti semuanya gitu. Iya, tapi kayak ya ampun. Bagian yang kita lihat sepi ini tuh kayak ngenes aja gitu ya, Pop. Sampai kita berpikir untuk buka usaha ayam, nasi ayam gitu, udah tercetus nih. Tapi Nggak yang lebih jadi. parah katanya Alfamart Oh nutup iya Pak, 400 gerai ya katanya ya. Ampun, itu beneran gak sih? Makanya aku udah bilang Itu karena apa gitu kan? aku baca katanya Alfa doang, Indomart enggak? enggak, katanya aku baca harga sewa naik katanya. Oh, sewa ruko tempat. Sewa tempatnya katanya. Tuh, bingung juga ya kalau begitu. Ntar lupa, harga ruko atau sewa tempat naik itu apa faktornya ya? Nah itu makanya. Terus katanya juga KFC ya. KFC ya. KFC katanya Cuma kan karena juga. boykot kan. Oh, dia karena boykot ya kalau dia ya. Aduh, makanya aku bilang coba teman-teman yang ngerasa kerja di beberapa sektor, apakah benar ada yang kena dampak PHK massal atau perusahaannya kolaps gitu ya? Iya, boleh Komen ya, sharing-sharing gitu. Sharing deh kita gitu. Maksudnya aku takutnya ini cuma pikiran kita doang gitu loh, Bang. Cuman pikiran kita aja. Ternyata gitu. yang lain mah baik-baik saja sebenarnya baik-baik gitu. saja Cuma gitu. mungkin mental pengusaha aja yang lagi diuji gitu. Nggak tahu juga sih gitu. Makanya bantu di komen dan di sharing ya teman-teman.